のね、結果。Kembali lagi bersama Fleksi. Kalian semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Di sini kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang akan membuat animasi baku hantam kalian meningkat sok. Dan selain itu, banyak petikan juga yang bakal kalian dapatkan dari film ini. Salah satunya tentang arti dari sebuah persahabatan. Penasaran kan? Tapi sebelum kita mulai alur cerita filmnya, bantu support saya dengan cara menekan tombol subscribe ya. Jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya. Dan ingat itu semua gratis, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke yuk langsung saja kita alurkan ceritanya. Selamat menonton. あいつら来なかったな。とかは今製法女子だっけ？とかじゃない。窓か。悪いの俺だよ。は？あんたが自転車をパクって。 Alkisah memperlihatkan sebuah kedai yang di dalamnya ada 5 orang sahabat yang sedang beruni. Mereka adalah Fujio, Madoka Seiji, dan duo Orochi. Dan sebenarnya mereka itu ada 6 orang, yang satu lagi bernama Arata. Namun Madoka memberitahu bahwa sekarang Arata bergaul dengan orang yang tidak dikenal, dan dia juga seperti menjauh dari mereka. 用意することなんかない。さだま、ありがとう。俺またこの町に戻ってくることになった。親子でてっぺん取る。 Ken pun berpindah, memperlihatkan Smaoya dan sedikit info. Sekolah ini termasuk anggota Suwo sebagai penyeimbang. Kota Suwo itu adalah singkatan masing-masing anggotanya. Dan A-nya itu adalah Smaoya. Oh, di sana terlihat bos mereka bernama Murama. Mengumumkan bahwa sekarang semua Oyako terbagi menjadi 2, yaitu siswa penuh waktu dan siswa paruh waktu, dan tidak melibatkan lagi siswa penuh waktu. Dalam masalah shoot yang sedang terjadi, Todoroki sebagai perwakilan dari penuh waktu mantis dan lantas mengejarkan Todoroki pun akhirnya kalah karena Morama mengeluarkan OT-nya menyebabkan matanya sepat butew sebelah. Lalu di luar sekolah, terlihat seseorang bernama Jamua yang sedang menggerutu, pun lantas dipanggil oleh Tsukasa, yang menyuruh dia mengumpulkan barayannya untuk baku hantam dengan fraksi lain. Tiba-tiba Fujio datang menggebrak mereka. Lantas dia pun bertanya mau pada kemana lur, maupun menjawab mau baku hantam-ran. Fujio pun seketika sumringah dan lantas mau membantu mereka. Dan akhirnya mereka pun menuju TKP. Terlihat di TKP, Baraya Tsukasa sudah ingin memulai pertarungan. Berbarengan dengan datangnya mereka bertiga. Baraya Tsukasa yang melihat kedatangannya pun lantas mengumumkan bahwa Fujio lah yang akan menjadi pemimpin fraksinya mulai sekarang. Dan Fujio pun memulai aksi pertamanya di Smaoya. Dan di atap sekolah, Fujio pun diberitahu struktur kekuatan yang berada di SM Oya. Dimulai dari Murama sebagai pemimpin sekaligus ke gedung sekolah yang telah membagi sistem paruh waktu dan penuh waktu, dan Todoroki sebagai siswa terkuat penuh waktu, dan ada fraksi yang bernama Chunchun APA yang dikomandoi oleh Naka. Gosaki bersama partnernya bernama Nakaoka, dan fraksi yang baru dihajar oleh Fujio adalah fraksinya bernama Yasuko. Dan dikomode oleh Yasushi dan Kiyoshi, yang ternyata serusun, yang sama dengan Fujio dan juga Tsukasa, panjang umur,
Sehat selalu. Mereka pun akhirnya datang dan ingin mengajar Fujio. Karena telah melululantahkan balainya. Datang juga bawahan Todoroki. Suasana pun semakin kacau. Lalu Fujio pun mencairkan suasananya. Scan pun lalu berpindah, memperlihatkan seseorang yang masuk ke sebuah klub dan menghajar semua orang yang ada di sana dengan begitu mudahnya. Oh iya, kita kenalan dulu kali ya. Dia adalah Sachio-sang, pemimpin Smahosen, botak pelontos licin tani. Dia pun akhirnya menemukan keberadaan adiknya dan memberitahu juga ke adiknya. Kasihan sama si bunda yang aneh-aneh. Lantas saja pun menyeret adiknya pulang. Di lain sisi di Oyako Trial, Fujio beserta Rengrena sedang berjalan di koridor sekolah. Pun lantas dihampiri oleh Todoroki. Fujio pun lantas mengenalkan dirinya dan mengajak bertarung. Todoroki lalu dibalaslah oleh si Todoroki. Untungnya refleks Fujio bagus dan menahan tendangannya. Todoroki pun lantas pergi meninggalkannya. Dia pun lantas menyetrum mereka bertiga dan mengambil barang yang dipegangnya. Dan ternyata itu adalah obat haram bernama redam. Redam itu sangat diharamkan di Sma Oyako. Dan kabar redam pun telah sampai ke telinga siswa. Paruh waktu di sana, mereka mempertanyakan siapa orang yang telah berani mengedarkan redam di sekolahnya. Muraima pun akhirnya mendapatkan sebuah pekerjaan dari Kotaro, menjadi kuli di proyek ayahnya Kotaro. Dia pun lantas diperkenalkan dengan dua Orochi. Ternyata dia juga bekerja di sana. Pada saat Buarji sedang mengantarkan Burayama ke tempat galenanya, dia sedang menjual rendam kepada para kuli di sana. Arata yang melihat dua Orochi pun pergi meninggalkan mereka. Lalu malam terlihat di kedai. Dua Orchi memberitahu ke yang lainnya bahwa mereka melihat Arata yang sedang menjual redram. Fujio pun memberitahu redram juga ada di sekolah Oya. Dan Madoka pun memberitahu juga. Bahkan di sekolah wanita pun tak luput eksistensinya katanya. Mereka pun akhirnya bergerak dengan misi mereka masing-masing untuk mengetahui hubungan Arata dan Red Drum itu. Dan sementara Fujio malah fokus untuk menyatukan Sma Oya dan emang itu harus jadi kewajibannya karena ada sesuatu yang amat besar menantinya. Madoka yang sudah kenyang pun akhirnya pamit undur diri dari meeting malam itu. Skayan pun berpindah ke rusun terlihat Arata ending yang baru saja pulang dari perdagangan bon cabenya. Dan ternyata Arata bekerja sebagai kurir di sebuah bank bon cabe bernama Kidra. Yang diawasi oleh dua orang kakak beradik, yang biasa disebut Kenihara Kyodai. Ini rupa komuknya naik loh. Oh tuh di sana terlihat mereka sedang berdiskusi tentang hasil penjualan mereka minggu ini. Dan juga sedang merencanakan perluasan perdagangan hingga mencakup anak-anak. Dan kita juga diperlihatkan betapa kejam dan edannya mereka yang tak segan-segan untuk mencetut bawahannya sendiri. Keesokan harinya di Sma Aoya, terlihat siswa penuh waktu dikumpulkan di lapangan oleh Murayama. Mengumpulkan siswa penuh waktu untuk kuat-kuat tinju. Mereka menyangka bahwa Murayama dan memilih orang yang akan menjadi pemimpin. Siswa penuh waktu, namun bukan itu niatannya. Mulai Ayama mengumpulkan mereka semua karena ingin mencari orang yang berdagang bon cabe di sekolahnya. Karena seperti kita ketahui, bon cabe sangat diharamkan di Sma Aoya. Jamuo pun lantas memberitahu ke Murayama, tepatnya di kota Toarashi fokusnya, bahwa di luar Sword, di Sma Hosen pun juga ada barang seperti itu. Dan si Jamuo pun lantas memperkenalkan Sma Hosen dan para petinggi. Botak pelontos licin ini skincar terus. Dan mereka berempat diberi julukan Usawa Hitoshi. Yang pertama ada Odajima Yukan. Yang kedua ada Sawamura Seiji. Yang ketiga
ada Jinkawa Amai. Dan yang terakhir ada Shida Kenzo. Dan pemimpin mereka adalah Sachio yang mengobrak-abrik klub malam di scene awal tadi. Cuaca ini tidak cento, kata Uskrion. Dan pada saat Fujio ingin pergi, Fujio dihampiri oleh Nakagosaki. Ternyata dialah league tingkatnya pada saat SMP. Lantas mereka pun bergabung. Di arah komando Fujio, terlihat juga si Todoroki yang sedang diberi wejangan oleh Murayama. Katanya jadi pemimpin itu tidak melulu soal kekuatan. Begitulah kira-kira wejangannya. Dan yang Todoroki tidak dimiliki oleh si Fujio. Dan jikalau Todoroki berhasil mengalahkan Murayama dan kita berpindah ke sisi Hosen, terlihat mereka juga sedang berkumpul dengan masalah yang sama. Saat CEO pun memanggil informannya bernama Dora Desabacan. Mereka belum tentu mengikutinya untuk mencari dalang dari penyelundupan Red Drum itu. Dia disuruh. Odajima pun lantas menanyakan keberadaan Shawamura yang tidak mengikuti meeting kali ini. Dan Sajio pun memberitahu bahwa Shawamura ditugaskan untuk menjaga adiknya. Shin pun berpindah memperlihatkan Yui Alexa, cewek yang memberitahu Madoka bahwa dia sedang diikuti oleh seseorang yang tidak dikenal. Madoka yang salah sangka pun mendekati Shawamura dan memberitahu juga jikalau dia suka kecewa. Nyatakan langsung ke orangnya dong. Jangan deh bro, deh mengungkit. Hanya palangap longo saja, dan melihat. Untungnya samurai pun berhasil menyelamatkannya. Dewi yang dibawa oleh seseorang tidak dikenal. Samurai yang heran pun. Itulah maksudnya. Di lain sisi, pada saat Murayama sedang bekerja, terlihat di sana ada seseorang yang kukurutus karena proyek yang ia bangun tidak sesuai dengan yang ada di desain. Lalu si bapak menyuruh duo Orochi untuk membuat olahan hingga persis seperti yang ada di desain. Dia pun lantas ditenangkan oleh si bapak dan mengajaknya ke tempat lain. Murayama yang penasaran pun lantas mengikutinya. Dan pada saat dia menguping duo Orochi, pun memberitahu bahwa dia adalah orang yang hebat. Cross pasti tahulah siapa dia ya, dan sangat kuat pada masanya dulu. Dia adalah Parko Andang Rose. Dan bagi kalian yang mengikuti alur manga, lalu di sebuah kelenteng, terlihat Sajo yang sedang melamun pun terkagetkan dengan seorang nenek yang hampir terjatuh. Untungnya Fujio berhasil menyelamatkannya. Saksi kita lanjut. Dan inilah pertama kalinya mereka berdua bertemu. Mereka pun berkenalan dan mengobrol ke sana kemari. Dan di malam hari, terlihat Yasushi yang sedang berjalan sendiri pun dikeroyok oleh Jang Kidra yang menyamar menjadi Hosen untuk mengadu domba Hosen dan Oya agar saling menghancurkan. Di wilayah Hosen pun sama. Pada saat Shawamura dan Madoka sedang berjalan pulang, tiba-tiba Geng Kidra secara tidak gentilnya yang menyamar sebagai Oya pun lantas menghajar mereka. Namun Shawamura pun sempat membuka maskernya dan mengetahui mereka dari Gang Kidra, dan akhirnya dia pun dipukuli hingga tak berdaya. Di lain sisi, duo Roji sedang memberitahu Murayama bahwa orang yang menjual Red Dam adalah kendihara bersaudara, sekaligus mereka menjadi pemimpin kelompok tersebut yang bernama Kidra. Keesokan harinya, di sekolah Oya, terlihat mereka mendapatkan sebuah surat tantangan yang sudah pasti itu perbuatan Kidra yang mengatasnamakan Hosen. Awalnya mereka takut untuk menghadapinya. Namun dengan pidato singkat dari Fujio, mereka pun akhirnya bersemangat dan bersiap untuk adu jotos. Di sisi Osen pun sama dengan pidato singkat dari Sajio. Akhirnya mereka berteriak ora-ora. Dan pada malam harinya, terlihat Todoroki yang sudah sembuh dari PT-nya pun lantas diajak Fujo bertarung. Namun bukannya bertarung, mereka malah mengobrol. Dan Fujo juga memberitahu bahwa Oya akan bertarung melawan Hosen. Lantas Todoroki pun menjawab, walaupun di sana rata-rata gundul semua, jadi siapkan tinju terbaikmu. Tapi mereka itu sangat kuat dan jangan sedikit pun meremehkan mereka.
Dan keesokan harinya Sema sudah bersiap di lokasi pesta. Dan Jamu pun mengabarkan ke yang lainnya bahwa Hosen telah tiba. Terlihat video terkagetkan melihat saja yang ditemuinya di kelenteng oleh pemimpin Hosen. Begitu pula sebaliknya. Dan pertempuran pun tidak dapat terhindarkan. Dan akhirnya masing-masing pentolan bertemu. Terlihat juga di sana satu dengan mudahnya meninaboy anak Oyako. Tapi di sini semuanya kalah. Jumlah dan kekuatan mereka belum sebanding dengan Hosen. Dan pada saat saja dan video ingin berhadapan, datanglah Murama menggunakan trip. Dia berkata lawan kalian bukan di sini. Kalian diadu domba oleh Kidra. Dan musuh kalian yang sebenarnya adalah mereka, si Kidra, yang telah mengedarkan Red Room ke masing-masing sekolah. Dan itu juga dipertegas oleh jebakan yang memberitahu bahwa Samura telah siuman dan pelakunya memang benar adalah Kidra. Lantas mereka pun akhirnya menyudahi pertarungan yang tidak berarti. Dan di sore harinya terlihat mereka yang babak belur. Tidak walah, Kaya pun lantas diberitahu oleh Todoroki bahwa selain Hoshien di Toloroshi ada yang lebih kuat dari mereka, yaitu Sema Sujuran dan siswa terkuat mereka bernama Lao. Kabarnya Sachu menantang dia beberapa kali, namun selalu bobok dibuatnya. Singkat cerita, pada malam hari di kedai, Madoka yang sudah menemui Ibu Arata pun lantas memberitahu kepada teman-temannya bahwa Arata melakukan itu semua karena dia terpaksa. Tidak ada pilihan lain. Ibunya masuk rumah sakit. Dan belum lagi, dia harus membayar sewa rumahnya yang sangat mahal. Keesokan harinya, terlihat video yang ingin menyerang Kidra sendirian pun dicegat oleh barayanya. Dan pada akhirnya mereka pun waktu menuju markas Kidra. Singkat cerita, sampailah mereka di sana dan datang juga pasukan Hosen. Akhirnya mereka sepakat untuk melakukannya bersama-sama untuk meluluhlantahkan geng Boncap. Dan mereka akhirnya masuk dengan elegannya di dalam. Melihat ada tamu yang datang, pun lantas geng kita mengumpulkan pasukannya dan bersiap bertempur. Namun dengan tidak gentlenya mereka memakai senjata. Dengan perasaan bodoh amat pun, akhirnya aliansi Osen dan Oya menerjang mereka. Dan dengan tidak gentlenya lagi, Kidra malah melempari mereka dengan batu. Terlihat juga akibat efek dari Redra. Mereka menjadi kedaran semua. Dan dengan sebuah rencana yang tak terduga, akhirnya mereka pun mulai menembus pertahanan Kidra dan gol. Mereka pun lantas membuat sebuah jalan untuk video agar cepat sampai ke atas dan dia pun berhasil menuju ke sana. Diikuti juga dengan para barayanya. Di sisi lain, duo Kenihara yang baru datang untuk mengikuti party pun lantas dicegat oleh duo Orochi dan datang juga mulai menggunakan trik bersama pasukannya. Jeng jeng. Di dalam terlihat Fujio mulai kasihkan. Dia pun mulai loncat-loncat seperti orang utan. Dan keindahan perang ini pun saya persembahkan untuk kalian. Jinggawa pun lantas menyuruh Fujio pergi biar dia yang menghadap si Peacock di sini.
karena dia juga punya urusan yang harus dia selesaikan. Sampailah Fujio di tempat Arata. Terlihat Arata yang sedang mengambil semua uang cedera pun lantas dihentikan oleh Fujio. Arata pun lantas memukul Fujio. Namun kata Fujio pukulannya tidak terasa. Coba nih pukul lagi. Pukul lagi, pukul lagi. Karena si Puja bukan rindaman pun. Akhirnya, dia merasa kesakitan dan menghabek balik Arata dan memberi wejangan juga ke Arata. Bahwa uang yang kamu pakai itu uang haram. Apakah kamu tidak malu memakai uang haram itu kepada ibumu? Lantas Arata pun menjawab sambil menghapusnya. Tentunya kamu tidak tahu apa yang aku rasakan. Ini adalah caraku Sat. Dibalaslah oleh Fujio. Maka kamu tidak lebih buruk dari sampah CS. Dan dengan beberapa bacotan ninjutsu pun, akhirnya dia luluh. Lantas pada saat dia ingin melayangkan bogoman asaknya ke Arata, dia ditahan 2 Orochi, dan akhirnya Arata pun tersadarkan sambil menangis umu-umukan tentunya. Dan pada akhirnya kita pun berhasil dikalahkan oleh aliansi Oya dan Hosen, dan Banton Do Orochi juga tentunya. Mereka pun akhirnya komplit berkumpul semua di kedai. Seperti masa kecil dulu, banyak kisah indah mereka. Susah bahagia senang mereka lewati bersama. Kerasnya hidup, pahitnya rasa sakit. Mulai sekarang sampai nanti, mereka akan lewati bersama lagi. Ditutup dengan Madoka yang ungu-ungukan dan Arata yang tertawa bahagia. Nara. 1 minggu setelahnya, terlihat video dan Sacho yang ingin bertarung. Dengan percakapan sedikit dari mereka pun, akhirnya mereka saling melayangkan kepalan tinjunya. Dan sekian pun berpindah memperlihatkan Murayama yang sudah lulus. Bukan lulus sih, tapi keluar sendiri dari Sma Aoya dan diikuti juga pengikut setianya. Dan terlihat juga Fujio yang dikalahkan oleh Sachio. Namun nampaknya Sachio pun menang dengan kesusahan. Hingga dia harus dibopong oleh rekannya. Dan di akhir kita, diperlihatkan sekolah legendaris para berandalan Sma yang kita cintai dan banggakan, yaitu Sma Suzuran. Dan terlihat juga Tsukasa, Fujio, dan Jamua yang sedang mengintip ke dalam sujuran. Tsukasa pun memberitahu bahwa orang yang tinggi besar itu adalah Lau. Dan mereka pun ketahuan oleh anak-anak berprestasi ini. Lantas para galak itu mengejar mereka dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah mengikuti review saya dari awal hingga akhir ya.